Rocky Gerung menjelaskan bahwa fungsi mimbar akademis bukan hanya untuk guru besar, tetapi juga sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan dan kritik secara terbuka. Mimbar ini di dalam tradisi akademik adalah hak setiap orang yang punya dalil. Itu disebut mimbar akademis. Ini bukan mimbar guru besar. Karena banyak juga guru besar di Indonesia yang otaknya kecil itu. Mimbar ini disediakan atas alasan kebebasan mimbar akademis. Jadi siapapun yang punya dalil dia bebas menggunakan mimbar ini. Mau profesor, mahasiswa tingkat 1, kalau Anda punya dalil, Anda pertanggungjawabkan dalil Anda di mimbar ini. Karena mimbar ini bebas intervensi politik. Itu dasarnya tuh. Menurut Rocky Gerung, sopan santun lebih berkaitan dengan bahasa tubuh daripada pikiran, karena pikiran yang disopankan justru bisa menjadi kemunafikan. Jadi ngapain Anda sopan santun di dalam pikiran? Sopan santun artinya minta untuk tidak diganggu karena hormat. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ucapkan sesuatu dan saya ucapkan dengan cara sopan, maka saya minta supaya pikiran saya jangan diganggu. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Artinya ketika tidak kekuasaan ada meminta kritik yang sopan, pikiran. Rocky Gerung menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah agar kritik tidak dilakukan sama sekali. Jadi nggak boleh sopan kalau berpikir. Bahasa tubuh kita sopan, tapi jangan sampai pikirannya jadi sopan. Artinya pikiran itu tidak mau dikritik. Kekuasaan selalu bilang begitu. Kritik dengan sopan dong. Kritik dengan sopan artinya jangan kritik, konyol. Jadi jangan pakai kesopanan di dalam berpikir. Di dalam komunikasi kita sopan. Tadi saya sengaja ucapin hal-hal yang tadi orang bilang, oh itu nggak sopan itu. Oh silahkan. Supaya menimbulkan kerusuhan. Pikiran dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan. Anda jangan hormati pikiran, Anda tentang pikiran itu. Baru timbul didaktika. Pedagogi of thinking artinya do produce contradiction. Itu dasarnya. Rocky Gerung menjelaskan perbedaan antara berpikir dan berdoa. Jika tidak ingin diganggu, sebaiknya berdoa saja. Nah, apa beda berpikir dan berdoa? Kalau Anda sedang berpikir, Anda harus diganggu. Kalau Anda sedang berdoa, Anda jangan diganggu. Jadi kalau Anda nggak mau diganggu pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Kan itu dasarnya kan. Sekarang kita takut berpikir. Akibat takut berpikir, maka kita menulis dengan cara yang buruk karena mau menyembunyikan kritik gitu. Tidak mau memberi kritik berarti sedang memelihara kedunguan. Pentingnya duel argumen adalah untuk mempertajam pemikiran dan meningkatkan kualitas diskusi. Dosen Anda ada di depan kelas, Anda takut untuk kasih dia kritik. Artinya Anda menambahkan kedunguan. Dosen mesti kita kritik. Rektor mesti kita kritik. Kalau kebijakannya menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan akademik. Karena itu kemarin saya usulkan sebagai ada hari anti rektor. Bisa aja. Itu pentingnya duel argumen. Supaya kita tidak menyembunyikan sentimen. Sebaiknya argumen itu diekspos habis itu. Rocky Gerung menegaskan bahwa semua lembaga survei adalah pembohong. Dan ini adalah alasannya. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda, bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Yes. Dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Metodologinya bisa dibalik apa enggak? Kan survei yang jujur dia beritahu kami dibiayai oleh partai A. Oke. Dengan cara itu partai yang lain bisa menguji metodologinya. Reverse logicsnya bisa diperlihatkan. Sekarang nggak bisa. Bahkan nggak bisa diaudit dana-dana itu. Dana publik harus diaudit oleh publik. Pemilu adalah peristiwa publik. Maka berhak kita universitas untuk tahu, Anda lembaga survei, yang bayar Anda siapa itu? Untuk mencari pemimpin yang tepat, Rocky Gerung menyebutkan 3 kriteria yang harus dipenuhi. Jadi teman-teman mahasiswa, ujilah calon-calon presiden berikut. Pertama di dalam prinsip etikabilitas, kedua intelektualitas, baru elektabilitas. Gimana dia diuji? Pasti bukan di panggung dangdut. Anda nggak bisa menguji intelektual seseorang di panggung dangdut. Di TikTok nggak mungkin. Hobi dia bisa macam-macam. Termasuk main Tetris.
Menguji calon pemimpin di kampus agar tidak membeli kucing dalam karung, jikapun dalam karung kita bolongi. Kalian semua calon pemimpin datang ke UNES, karena UNES adalah universitas yang nekat sekali untuk menguji pikiran Anda. Coba, siapa yang berani datang di sini? Dan jangan bawa buzzer, jangan bawa tim sukses. Datang dengan pikiranmu yang otentik. Apa pendapatmu tentang gerak bangsa yang menghadapi situasi global? Apa pendapatmu tentang kerusakan lingkungan yang kau bikin sendiri? Itu kejujurannya di situ. Supaya kita tidak beli pemimpin kucing di dalam karung. Boleh aja kucing dalam karung, tapi karungnya kita bolongin supaya kita langsung lihat kucingnya warna apa. Banyak yang tidak suka ketika Rocky Gerung diundang di kampus. Sebaiknya jangan terlalu sensitif. Saya kira ini gerakan yang bagus. Kita pamerkan pada publik Indonesia bahwa dari forum-forum akademis semacam ini kita hasilkan pemimpin. Udah betul inisiatif di awal di sini supaya rektor-rektor yang lain juga jangan baper kalau undang saya, undang Pak Samad, itu nggak usah baper, biasa aja tuh. Nanti timbul kerusuhan. Memang saya ingin rusuh, membuat bangsa ini rusuh karena berpikir, bukan rusuh karena korupsi. Mantan napi yang ikut mencalonkan diri, Rocky Gerung, memberikan komentar yang menarik tentang hal ini. Anda bayangkan Pak Samad itu betul, koruptor habis keluar dari penjara 20 tahun, 15 tahun, tiba-tiba balihonya ada di mana-mana. Lalu bagaimana mungkin mau disulap seseorang yang punya moral buruk, tapi mau di-upload lagi jadi pemimpin? Kan gila. Negara ini secara ekonomi tidak mungkin punah, namun Rocky Gerung menunjukkan beberapa penyebab yang berpotensi memperlemah ekonomi. Kalau secara ekonomi bangsa ini nggak mungkin punah karena seluruh mineral terbaik ada di sepanjang garis khatulistiwa. Semua kita punya. Tetapi justru itu soalnya, yang kita punya itu tidak kembali menjadi milik kita. Di zaman Pak Harto, yang kita sebut sebagai konglomerat waktu itu atau oligarki, diberi hak oleh Presiden Soeharto untuk mengeksploitasi sumber alam kita. Tetapi yang balik ke negara masih 33-35%. Menghasilkan SD Impres, menghasilkan puskesmas, menghasilkan stabilitas politik. Tetapi ongkosnya adalah otoritarianisme Presiden Soeharto. Yang balik ke kita karena dieksploitasi masih 35%. Zaman SBY turun 27%. Zaman Pak Jokowi tinggal 7%. Kemana itu? Diparkir di Singapura, ditaruh pakai main judi, main saham segala macam, dirampok petugas pajak. Sementara kita, kalangan akademisi, diminta untuk jangan memberi kritik. Apa nggak kurang ajar? Ketika harga sawit merosot, Rocky Gerung mengisahkan pertemuannya dengan seseorang di Bandara Banyuwangi yang mungkin mencerminkan realitas ekonomi. Tiba di Bandara Banyuwangi, seorang petani dari Sumatera. Seseorang pada waktu itu, saya nggak tahu dia siapa, dia tahan saya di Bandara Banyuwangi. Pak Rocky, saya mau bicara. Saya pikir dia intel. Ada apa? Dengan wajah cemas. Begini Pak Rocky, saya datang dari Sumatera, mau ke Jember, mau bawa pulang 2 anak saya. Tapi nggak mungkin, saya hanya boleh bawa pulang 1. Karena dia menyekolahkan anaknya dari Sumatera ke Jember. Pada waktu harga sawit 4.000 atau 3.000 rupiah per kilo. Dan janji Pak Jokowi harga sawit akan stabil. Tiba-tiba harga sawit drop tinggal 700 rupiah. Keluarganya bingung bagaimana meneruskan kuliah dia. Itu artinya malam hari ada pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Anak yang mana yang mesti dibawa pulang ke Sumatera? Begitu nyampe di Jember, bapaknya juga pusing. Apa alasannya untuk mengatakan, nak kamu harus pulang, saudaramu yang 1 tinggal. Dia mesti pilih 1 yang mesti dia korbankan. Karena dia nggak mampu lagi bayar uang kos karena harga sawitnya jatuh. Padahal Jokowi janji akan stabil. Kalau dia pulang ke Sumatera, tetangganya akan kaget. Kenapa Anda pulang? Apakah Anda dungu? Apakah kamu narkotik? Apakah kamu DO? Jadi kebijakan negara membuat keluarga itu berantakan psikologinya tuh. Di Eropa, pemimpin bisa dijatuhkan jika tidak menepati janji. Di negara ini malah nambah janji dan bikin proyek baru tanpa penyelesaian yang jelas. Anda bayangkan di Eropa, harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya jatuh. Itu namanya pertanggungjawaban moral. Kalau Anda janji, Anda mesti
Jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda tuh. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat sampai sekarang mangkrak. Tagihan Cina supaya Indonesia lakukan sendiri kenaikan ongkosnya, dan bebannya itu ada pada suku bunga Cina yang tinggi, nggak bisa dinegokan tuh. Jadi kita mau jujur bahwa kalau Anda berjanji sebagai pemimpin, ya pastikan itu. Ya kalau nggak bisa, ya Anda mundur. Rocky Gerung memberikan klarifikasi terkait kritik bahwa dia hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi. Itu yang saya sebut tadi, bahwa saya kasih kritik. Lalu Presiden aparat bilang, Anda cuma kasih kritik Pak Rocky, solusinya apa? Anda kita gaji untuk cari solusi, dungu. Kan dia kita gaji. Masa nanya ke kita solusinya? Seluruh peralatan teknokratik ada di sana. Kita hanya beritahu bahwa Anda tidak memenuhi janji Anda. Solusinya apa? Ya turun. Ganti, gampang kan? Tapi itu yang kita sebut mental kita itu rusak karena obsesi pada kekuasaan. Slogan berani jujur itu baik kurang ajar. Rocky Gerung menyebut ini akibat miskinnya kejujuran di negara ini. Anda bayangin korupsi sekarang. Tagline-nya, berani jujur itu hebat. Kurang ajar, betul. Saya dosen dari hari ke hari jujur, nggak perlu dibilang hebat. Jadi seolah kejujuran itu harus diberi insentif, harus diberi honor. Nah semua kita jujur. Apa Ustadz nggak tersinggung dibilang berani jujur itu hebat? Dokter mesti tersinggung. Dia nggak, dokter disumpah untuk tidak bohong pada pasien. Ustadz disumpah untuk memberi pengetahuan. Dosen jujur. Kenapa mesti taruh tagline berani jujur itu hebat? Karena kita miskin tentang kejujuran pada akhirnya kan. Sehingga hal yang normal mesti diberi hadiah. Ngapain mau jujur dikasih hadiah? Itu dasarnya kan.